Mari kita pakai kesempatan ini untuk diskusi tentang kehidupan, agar kehidupan kita mengarah sesuai dengan Dhamma. Sebagaimana yang sebagian dari kita barangkali ada yang sudah menyadari tentang corak kehidupan yang sangat beragam. Walaupun memang corak kehidupan demikian beragamnya, ada yang menyadari dan ada yang tidak menyadari. Dan corak kehidupan yang beragam itu, yang mana tidak selalu selaras dengan keinginan. Nah, perlu kita ingat juga bahwa yang selaras dengan keinginan bukan berarti selalu benar. Begitu juga sebaliknya, tidak selaras dengan keinginan bukan berarti selalu salah. Karena kalau keinginan itu tidak berkaitan dengan hal yang membawa ke arah kemajuan, walaupun sangat selaras dengan keinginan, tetap saja menimbulkan kemerosotan dan menimbulkan kerugian. Para upasaka dan upasika, kecenderungan mengejar kesenangan-kesenangan indera merupakan salah satu faktor yang mengacaukan atau merintangi proses pemahaman tentang kebenaran. Tidak mudah menjinakkan pikiran kita, namun tetap kita harus usaha, harus mengerahkan daya upaya kita. Kita diarahkan oleh Guru Agung kita tentunya untuk bisa melihat sebagaimana adanya tentang 4 kebenaran, yang mana penjelasannya dapat kita simak dalam Samyutta Nikaya bab 56 kelompok khotbah tentang kebenaran-kebenaran, poin 45 yang ada kaitannya dengan rambut. Sebetulnya rambut itu hanya sebagai satu poin gitu, contoh gitu ya. Nah, mari kita simak. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Waisali, di hutan besar di aula beratap lancip. Kalau kita ke Waisali, kita masih bisa melihat situs-situsnya begitu ya. Nah, kemudian pada suatu pagi, Yang Mulia Ananda merapikan jubah dan membawa mangkuk dan jubahnya memasuki Waisali untuk menerima dana makanan. Yang Mulia Ananda melihat pemuda Licawi sedang berlatih memanah di aula pelatihan. Menembakkan anak panah dari jauh melewati lubang kunci yang sangat kecil. Jadi anak panah ditembakkan dari jarak jauh mampu melewati lubang kunci yang sangat kecil. Ujung dari panah itu menembus pangkal dari lubang kunci itu dan tanpa meleset gitu. Tadi melihat, kemudian ketika melihat ini beliau berpikir bahwa para pemuda Licawi ini sungguh terlatih. Para pemuda Licawi ini sungguh terlatih dengan baik dalam hal mereka menembakkan anak panah dari jauh melewati lubang kunci yang sangat kecil, ujung menembus pangkal tanpa meleset. Kemudian ketika Yang Mulia Ananda telah menerima dana makanan di Waisali dan telah kembali dari perjalanan itu, setelah makan beliau mendekati Sang Bagawa, memberi hormat kepada beliau, duduk di satu sisi dan melaporkan apa yang telah beliau lihat. Sang Bagawa berkata, "Bagaimana menurutmu Ananda, manakah yang lebih sulit dan menantang? Menembakkan anak panah dari jauh, melewati lubang kunci yang sangat kecil, ujung menembus pangkal tanpa meleset, atau dengan mata panah menembus ujung sehelai rambut yang dibelah 7. Adalah lebih sulit dan menantang Yang Mulia dengan mata panah menembus ujung sehelai rambut yang dibelah 7. Tetapi Ananda, mereka menembus sesuatu bahkan lebih sulit lagi ditembus." Jadi mereka ini yang dimaksud dengan mereka di sini, ini beliau-beliau yang telah menembus 4 kebenaran, yaitu yang menembus sebagaimana adanya,
ini adalah penderitaan. Yang menembus sebagaimana adanya, ini adalah asal mula penderitaan. Yang menembus bagaimana adanya, ini adalah lenyapnya penderitaan. Yang menembus bagaimana adanya, ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Oleh karena itu, Ananda, suatu usaha harus dikerahkan untuk memahami ini adalah penderitaan. Suatu usaha harus dikerahkan untuk memahami ini adalah asal mula penderitaan. Suatu usaha harus dikerahkan untuk memahami ini adalah lenyapnya penderitaan. Suatu usaha harus dikerahkan untuk memahami ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, para upasaka dan upasika, mari kita mengulas dari yang pertama tadi, karena ini ada poin-poin yang harus kita pelajari, harus kita sadari, karena kebanyakan di antara kita ketika membaca sesuatu yang diulang berulang kali itu sepertinya membosankan. Padahal ada hal yang sangat penting yang harus juga kita pelajari. Ada apa dan kenapa ini ada kalimat-kalimat yang sama diulang begitu ya. Contoh seperti yang tadi Bante Ananda ketika melihat sejumlah pemuda licawi sedang berlatih memanah di aula pelatihan, ini masih disebut sedang berlatih nih. Sedang berlatih memanah di aula pelatihan, menembakkan anak panah dari jauh melewati lubang kunci yang sangat kecil. Ini kalimat ini diulang beberapa kali kan ya. Ujung menembus pangkal tanpa meleset. Nah, ketika melihat ini, jadi yang pertama ini bagian melihat gitu. Setelah melihat, kemudian beliau berpikir. Di sini ada tuntunan, kalau kita belajar Dhamma, kita melihat. Entah baca, entah kita juga mendengar. Nah, setelah melihat atau setelah mendengar, kita harusnya berpikir gitu. Bukan baca aja tanpa melakukan pemikiran yang lebih dalam, penganalisaan yang lebih dalam. Jadi coba lihat Bante Ananda setelah melihat itu kemudian berpikir. Kan kalimat tadi yang berikutnya, ia berpikir. Berpikir para pemuda licawi ini sungguh terlatih. Jadi ngeh gitu, di pikiran ngeh. Ini sungguh terlatih gitu. Ketika kita membaca buku Dhamma atau mendengar uraian tentang Dhamma, kita juga harus berpikir. Nah, setelah berpikir itu ada pemahaman yang lebih gitu. Kayak ini, para pemuda licawi ini sungguh terlatih. Nah, bagi mereka yang setelah membaca dan kemudian berusaha untuk memahami, ini akan berpikir lebih dalam. Di balik ini ada apa? Ada makna yang tersirat yang seperti apa gitu. Jadi para pemuda licawi ini sungguh terlatih. Jadi beliau ini gitu, ini sungguh terlatih. Para pemuda licawi ini selain sungguh terlatih, juga mereka ini sungguh terlatih dengan baik. Jadi kita di sini boleh belajar memahami. Bante Ananda begitu pahamnya. Jadi ada poinnya. Biasanya kalau orang melihat katakanlah pertunjukan atau melihat kejadian yang seperti itu, seseorang memanah dari jarak jauh, kemudian bisa menembus lubang kunci dengan tepat dan tanpa meleset. Mungkin banyak orang yang merasa apa? Wah gitu kan, ini hebat, ini luar biasa. Ya cuman terkagum-kagum aja, tapi tidak mendapat sesuatu. Kenapa pemuda ini sampai bisa begitu hebatnya? Kenapa pemuda ini sampai bisa begitu mengagumkannya? Karena ada poinnya latihan sehingga terlatih gitu. Kalau tidak melalui latihan, tidak akan menjadi orang yang terlatih. Kalau tidak latihan, tidak menjadi orang yang terlatih, tentu tidak akan terlatih dengan baik. Nah, tadi kita lihat perbandingan antara memanah ke lubang kunci sama memanah ke ujung rambut yang sudah dibelah 7 gitu. Ini sehelai rambut aja, kemudian dibelah 7, begitu sulitnya.
Nah, lebih sulit lagi kan menembus 4 kebenaran, ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Jadi dalam pembelajaran, kalau orang yang punya kecenderungan positif, kalau ada hal ini diulang lagi, ini mesti mikir, kenapa ini diulang? Di dalam suta yang sama, di dalam satu paket ini, kenapa diulang? Kalau nggak ada makna, nggak ada kepentingannya, nggak ada manfaatnya, nggak mungkin diulang. Nah, jadi kalau orang yang punya kecenderungan positif, gitu, menyadari. Tapi kalau orang yang punya kecenderungan negatif, bosan, ini diulang, kemudian di skip, dilewat. Ini kerugian. Kerugian bagi kita yang seharusnya bisa mengambil sesuatu yang tersirat dari pengulangan ini, kalau dilewat begitu aja, ini kerugian buat kita. Sesuatu yang sangat bermanfaat yang seharusnya kita bisa raih, bisa kita petik, bisa kita dalami, lepas dari kita. Ya, seperti tadi pertama menjelaskan tentang Bhante Ananda melihat, kemudian Bhante Ananda berpikir. Ini sungguh sangat terlatih gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Apa yang terlatih dari pemuda Licawi? Jadi selain dilihat, berpikir dan menyadari bahwa dalam hal menembak ini sangat terlatih. Beliau juga mendapatkan kesan yang kuat dari hal itu sehingga beliau menanyakannya kepada Buddha, kepada Guru Agung tentunya. Nah, setelah beliau makan tadi diceritakan, beliau mendekati Sang Bagawa, memberi hormat kepada beliau. Jadi begitulah di sini beliau mendekati Sang Bagawa, memberi hormat kepada Sang Bagawa. Itu artinya di sini ada tuntunan, begitulah caranya bertemu guru gitu. Jangan kalau bertemu guru, hai Bante, hai Ayah, hello. Kan banyak yang seperti itu. Ada tata caranya gitu. Kenapa sih mesti pakai tata cara yang demikian? Agar ketika menerima arahan, menerima bimbingan, juga batinnya siap. Jadi begitu caranya ya. Mendekat dengan cara yang baik, memberi hormat, kemudian duduk di satu sisi, duduk di bagian yang memang layak begitu. Bertemu dengan guru, ingin menanyakan sesuatu atau ingin menceritakan sesuatu. Nah, kemudian Bhante Ananda menceritakan apa yang telah ia lihat kepada Sang Bagawa. Dan kemudian Sang Bagawa berkata, bagaimana menurutmu Ananda? Manakah yang lebih sulit dan lebih menantang? Ini kan perbandingan tadi antara menembakkan ke lubang kunci sama yang rambut dibelah 7. Mana yang lebih sulit, menembakkan ke lubang kunci atau panah ini menembak ujung rambut yang sehelai rambutnya dibelah 7 gitu. Ya kita pun paham bahwa pasti lebih sulit. Lebih sulit menembus ujung sehelai rambut yang sudah dibelah 7 begitu ya. Kenapa? Sesuatu yang jawabannya sudah jelas tapi ditanyakan gitu. Ini untuk supaya si pendengarnya ini berpikir, bukan cuma mendengar. Nih, dengar dan kemudian berpikir, mana yang lebih sulit gitu. Jadi kalau sudah demikian, kan ini pikiran berpikir. Jadi siap menerima. Jadi jangan berpikir bahwa kau udah tahu jawabannya ditanya juga. Bukan untuk kepentingan penanya, tapi untuk kepentingan yang ditanya gitu. Kan begini, kalau di sekolah umpama guru menjelaskan sesuatu, muridnya cuma dengar, nerima, maksudnya menerima begitu aja, begitu pulang juga lupa. Tapi kalau murid ini diajak berpikir, nah akan mendapatkan kesan dari pelajaran itu lebih kuat, menangkap pelajaran itu lebih kuat gitu ya. Nah kemudian Bhante Ananda menjawab, adalah lebih sulit dan menantang dengan mata panah menembus ujung sehelai rambut yang dibelah 7. Nah itu yang lebih sulit kan, kita juga paham. Kemudian Sang Bagawa menjelaskan bahwa ada yang lebih sulit, yang jauh lebih sulit dari itu, tapi sudah ditembus oleh beliau-beliau yang memang sudah mencapai tingkat kesucian ya, karena menembus dan akhirnya mencapai tingkat kesucian.
Mereka menembus sesuatu yang bahkan lebih sulit lagi ditembus, yaitu yang menembus sebagaimana adanya. Ini adalah penderitaan. Nah, ini juga diulang, menembus sebagaimana adanya, ini adalah penderitaan. Kalimat yang menembus sebagaimana adanya, ini diulang lagi. Karena yang menembus sebagaimana adanya penderitaan, satu hal. Tidak berhenti di situ aja, harus lanjut lagi. Yang menembus sebagaimana adanya, ini adalah asal mula penderitaan. Jadi menembus penderitaan, udah. Lanjut, yang menembus sebagaimana adanya, ini adalah asal mula penderitaan. Kemudian lanjut lagi, yang menembus sebagaimana adanya, ini adalah lenyapnya penderitaan. Jadi ketika kita membaca ini berulang, ini ada makna dan ada kepentingannya gitu. Dan yang terakhir, yang menembus sebagaimana adanya, ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi jelas, ada penderitaan, nah kemudian kita diarahkan lagi, ini tentu ada asal mulanya, ada asal mula penderitaan. Dan kita juga tahu, semua yang berkondisi kena hukum. Maksudnya tahu karena kita belajar dari apa yang Guru Agung kita ajarkan. Karena semua kena hukum anicca. Segala sesuatu yang berkondisi ini akan mengalami perubahan. Jadi ada penderitaan, ada asal mulanya, ada lenyapnya. Lenyapnya pun tentu ada jalannya, ada prosesnya. Karena segala sesuatu ini ada prosesnya. Jadi ada jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita harus paham. Kita harus tahu betul ada penderitaan, ada asal mulanya, ada lenyapnya, dan ada jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi kita tidak usah putus asa ketika mengalami kesulitan-kesulitan. Mari kita telusuri apa yang menjadi sebabnya, dan kemudian kita sadar juga kondisi ini pun akan lenyap, dan pasti ada jalan menuju lenyapnya. Ya. Nah, kemudian Guru Agung Sang Bagawa mengingatkan ya tentunya kepada seluruh muridnya, termasuk kita kan siswa dari beliau kan begitu ya. Nah, untuk itu suatu usaha harus dikerahkan untuk memahami gitu. Jadi sepatutnya kita menembus. Kalau kita belum menembus, berarti harus ada suatu usaha yang harus kita kerahkan untuk memahami ini adalah penderitaan. Jadi jangan tertipu dengan kondisi-kondisi yang menyenangkan, walaupun bermata kail penderitaan, walaupun mengandung penderitaan, kita nggak bisa ngelihat gitu. Kenapa? Karena tertipu. Tertipu dengan pengaruh kesenangan-kesenangan indera yang dikejar-kejar terus gitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita harus benar-benar mengerahkan usaha agar paham melihat penderitaan sebagai penderitaan. Dan ini adalah tugas kita. Tugas kita kepada diri kita sendiri. Dan kalau kita menunaikan tugas kita, itu artinya kita memberikan penghormatan. Penghormatan yang tertinggi kepada guru kita. Sudah diajar, sudah diarahkan, kemudian mempelajari apa yang beliau arahkan, sampai kita memahami, sampai kita menembus, itulah penghormatan yang tertinggi. Itulah penghormatan yang sebenarnya. Ya, jadi kita harus mengerahkan usaha untuk memahami penderitaan, kita harus mengerahkan usaha untuk memahami apa itu asal mula penderitaan. Jadi bukan cuman tahu oh ya udah ini derita gitu. Derita ada asal mulanya, bukan cuman itu, kita sampai harus paham ini asal mulanya bagaimana ini ceritanya gitu. Jadi harus sampai ngeh, oh iya benar, ini adalah asal mula penderitaan begitu ya. Kemudian kita juga menyadari bahwa penderitaan ini pun akan lenyap. Jadi kita harus benar-benar paham berdasarkan pemahaman kita. Bukan berdasarkan pemahaman pinjaman, apa kata di buku, apa katanya orang. Tapi karena pembelajaran kita harus memahami ini adalah lenyapnya penderitaan. Dan kita juga harus mengerahkan suatu usaha, memahami bahwa ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, sekarang para upasaka dan upasika sangat sulit bagi kita melihat duka dalam kondisi yang menyenangkan. Sangat sulit karena terlena.
terlena dengan kesenangan, terlena dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini yang menutupi gitu. Ini yang membuat seperti sesuatu yang beracun tapi disalut gula, diberi lapisan gula. Ini sangat menyenangkan gitu, tetapi dia akan mematikan. Sama dengan sesuatu yang dikejar, kesenangan-kesenangan indera, nafsu-nafsu indera yang dikejar ini mengandung penderitaan. Kemudian terlena di dalam kesenangan, karena ini kan dianggap kesenangan. Dikejar terus hal-hal yang menyenangkan itu, dipikir itu manis, taunya mematikan. Mematikan apa? Mematikan kebahagiaan, mematikan kebijaksanaan kita. Nah, jadi para upasaka dan upasika sekalian, bukan berarti kita tidak boleh tahu mana yang menyenangkan dan mana yang bukan menyenangkan. Kita boleh tahu gitu. Misalnya kayak makanan, mana yang enak, mana yang gak enak. Kita boleh tahu, tapi jangan terjebak di dalam penderitaan. Karena makanan yang begitu lezatnya, begitu menyenangkannya, ini ada batin kita ini bisa mengarah kepada jebakan kesenangan indera. Bukan makanan itu yang menjebak, bukan. Tetapi kontak antara indera perasa dengan makanan menimbulkan belenggu, menimbulkan kemelekatan. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi bukan di makanannya yang menjadi masalah, tetapi ketika terjadi kontak antara rasa dengan yang merasakan ini, nah itu timbulnya belenggu. Ketika timbul belenggu, di situ sudah berpotensi untuk penderitaan muncul. Contoh, ketika melihat makanan, ya katakanlah seporsi makanan, begitu kita lihat, oh kayaknya ini enak ini makanan karena kita pernah memakannya. Mana tahu yang memasak, karena yang masaknya berbeda, tentu rasa juga berbeda, tidak sesuai. Nah, karena terbelenggu dengan cita rasa yang pernah dirasakan itu, ketika merasakan cita rasa yang satu ini yang tidak sesuai, yang tidak selaras dengan keinginan, muncul penderitaan tentunya. Karena tidak sesuai seperti yang dibayangkan. Kemudian muncul kemarahan, muncul ketidaksukaan. Jadi banyak hal-hal yang dianggap sepele atau malah tidak dianggap sama sekali, padahal itu mengandung bahaya. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita bisa melihat sekarang ke kondisi kita sendiri, begitu banyaknya yang membelenggu gitu di dalam batin kita. Batin kita membelenggu batinnya sendiri sampai tidak bisa menembus, tidak bisa menembus sebagaimana adanya melihat 4 kebenaran. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, hidup kita ini harus dibawa dengan hati-hati. Kalau hidup kita tidak dengan hati-hati, banyak akhirnya kesulitan-kesulitan yang kita jumpai. Jadi sekarang kita harus mengerahkan usaha kita ini di mana gitu. Kita harus mengerahkan usaha kita sekarang, berupaya dengan sesungguh-sungguhnya agar mampu menjinakkan pikiran kita. Karena pikiran yang tidak jinak, pikiran yang berkeliaran, pikiran yang dipenuhi dengan berbagai macam kekotoran batin, dalam duka saja, dalam penderitaan, dalam mengalami proses derita aja, masih tidak menyadari kalau kita itu harus melakukan usaha agar terhindar dari duka. Jadi ketika mengalami duka, masih nggak kepikir gitu, tidak terpikir kita ini harus keluar dari kondisi-kondisi yang seperti ini, harus keluar dari kondisi-kondisi yang bersentuhan dengan sebab-sebab, dengan sumber-sumber penderitaan. Bahkan bukannya menghindari atau katakanlah sadar untuk menghindari agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan atau sumber-sumber derita, malah membuka peluang duka lebih banyak lagi, lebih kuat lagi dan lebih bervariasi lagi. Contoh, ketika kita mengalami duka,
Atau katakanlah ketika tadi menikmati makanan, mana tahu rasanya tidak sesuai dengan selera. Membuka peluang lagi untuk duka yang lebih banyak. Marah, kesel, menyalahkan orang lain, mencaci maki. Jadi akhirnya derita akan menjadi lebih kuat dan sangat bervariasi. Hanya dipicu dengan cita rasa gitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, sebaiknya kita berusaha mengerahkan usaha untuk menghindari sumber-sumber derita itu. Bukannya membuka peluang yang lebih lagi. Coba tolong tengok di dalam kehidupan hari-hari. Sering atau tidak, derita datang, bersentuhan dengan derita, kemudian membuka peluang untuk menderita yang lebih banyak lagi, lebih kuat lagi, dan lebih beragam lagi. Kalau memang demikian, mari kita sadar. Mari kita berusaha, kita sadar agar bukan peluang untuk masuk ke duka yang lebih dalam lagi, tapi kita harus sadar melakukan tindakan agar kita mampu menghindari wilayah-wilayah yang berbau duka gitu. Ya, kalau misalnya kita dalam kondisi yang menyenangkan, sulit melihat duka, berarti setiap kali kita berinteraksi, berada dalam kondisi yang menyenangkan, dalam kondisi yang nyaman, tetap kita harus waspada. Kita harus waspada, kita melihat ada nggak kandungan duka di sini, ada nggak kandungan penderitaan. Kalau ada kandungan duka, atau kandungan penderitaan, kandungan segala sesuatu yang menimbulkan kerugian atau hal-hal yang tidak bermanfaat, mari kita bijaksana, yang menggunakan kebijaksanaan kita untuk menyelamatkan diri kita agar bisa keluar dari samsara, bukan terus lahir mati di dalam samsara. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika, pikiran kita yang mempunyai kebiasaan terus mengejar kesenangan-kesenangan indera, mari kita usaha rem gitu. Kesenangan-kesenangan indera dikejar sampai kebanyakan dan secara umum melupakan tugas yang harus dilakukan. Apa tugas yang harus dilakukan? Yaitu membersihkan batin kita dengan menggunakan kebijaksanaan gitu. Jadi para upasaka dan upasika, kita harus menyadari bahwa di dalam kesenangan-kesenangan indera yang di dalam setiap harinya dikejar-kejar terus, ini ada sesuatu kandungan yang beracun lah katakan. Kalau yang namanya racun kan menimbulkan sakit, menimbulkan derita. Coba kita lihat dengan kemelekatan kita, dengan segala keinginannya, merasakan nggak derita di dalam itu gitu? Kita merasakan nggak tersiksa karena keinginan? Karena keinginan yang tercapai aja masih bisa menimbulkan siksaan, apalagi keinginan yang tidak tercapai. Ada yang bertanya, bagaimana mungkin keinginan yang tercapai pun bisa menimbulkan siksaan? Kan sudah nih ya, keinginan ini tercapai. Bagaimana dia ada kandungan menimbulkan siksaannya ketika keinginan itu diinginkan lagi, ingin mencapai itu lagi tapi enggak kesampaian. Nah di situ kandungan. Jadi ada kandungan siksaannya. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita harus menyadari mana-mana yang mengandung racun-racun penderitaan. Lebih baik kita harus berupaya menjaga diri kita dengan kewaspadaan, dengan kesadaran yang baik untuk menghindari hal itu. Berjuanglah, selamatkan diri gitu ya. Karena petunjuk-petunjuk ini sudah lengkap, sudah diberikan oleh guru kita. Tinggal kita mampu atau tidak menggalinya. Seandainya mempunyai kemampuan, mau atau tidak menggalinya. Karena ada orang yang mempunyai kemampuan tapi nggak mau gitu, nggak mau menggalinya. Karena apa? Karena capek, katanya capek belajar, capek melihat kenyataan. Kalau melihat yang bukan kenyataan, hiburan-hiburan yang ilusi-ilusi lah, nah itu menyenangkan gitu. Tapi ingat ya, walaupun menyenangkan itu membawa kepada kebodohan gitu ya. Nah sekarang kita juga harus belajar agar kita berhenti terlena dalam berbagai kenyamanan. Boleh nggak tahu kenyamanan? Boleh. Boleh hidup dengan nyaman? Boleh, tapi jangan terlena.
Karena begitu terlena, kandungan penderitaan udah dapat lagi. Begitu terlena, hadiahnya derita lagi, racun lagi yang didapat. Jadi bukan berarti kita nih hidupnya nggak boleh nyaman. Boleh, ingat boleh nyaman, boleh bahagia tentunya. Memang kebahagiaan akan menjadi tujuan. Tapi ingat, jangan terlena di dalam kenyamanan. Jangan terlena di dalam sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita juga harus belajar di dalam menggunakan segala sesuatu yang menimbulkan kenyamanan, sesuatu yang sangat bermanfaat, gunakanlah itu sebaik-baiknya tetapi tidak melekatinya. Jadi di dalam kehidupan hari-hari ini harus ada tindakan-tindakan yang nyata gitu. Harus ada tindakan-tindakan yang nyata, harus ada usaha-usaha. Menggunakan sesuatu yang bagus boleh, tapi nggak melekat. Menggunakan sesuatu yang jelek boleh nggak? Ya boleh juga gitu. Tapi harus melekat? Ya tidak. Menggunakan yang bagus, menggunakan yang jelek juga nggak harus melekat. Karena ada seseorang yang sama yang bagus-bagus itu nggak mau. Karena apa? Nanti takut melekat. Jadi maunya sama yang jelek aja. Dia mau menggunakan, kalau itu jelek, kalau bagus dia nggak mau menggunakan. Apa bedanya? Itu juga kan melekat. Nggak melekat sama yang bagus, melekat sama yang jelek juga kan gitu. Jadi intinya menggunakan segala sesuatu secukupnya berdasarkan memang keperluan. Kalau memang perlu, memang itu dibutuhkan, ya gunakan. Kalau nggak perlu, nggak dibutuhkan, ya jangan digunakan. Ya, intinya harus belajar melepas kemelekatan gitu. Terus ada yang nanya, ayah bagaimana sih cara melepas kemelekatan dan kemudian tidak melekat lagi terhadap sesuatu yang baru misalnya, ataupun yang lama. Begini, kita diajarkan ketika sesuatu itu kita terima, kita harus ingat, sekarang ini datang pada saya. Ketika ini rusak atau ini diperlukan oleh orang lain dan kita memberikannya, ya kita harus menyadari sekarang ini pergi dari saya. Jadi kita harus belajar mengenai datang dan pergi. Datang, kalau kita menerima sesuatu, ingat ya, ini datang pada saya. Ketika ini akhirnya lepas dari kita, kita harus ingat sekarang dia pergi dari saya. Begitu juga dengan anggota keluarga. Ketika ada anggota keluarga yang baru, misalnya baru lahiran lah, atau mungkin ada yang baru dapat menantu lah, apa begitu ya. Nah sekarang dia datang, pada saatnya pergi, ya dia pergi gitu. Jadi harus ada pelatihan terapi mental kita, ya. Nah para upasaka dan upasika, selain kita terapi seperti itu, di batin ini juga kita harus sadar banyak luka-luka batin. Banyak luka-luka batin karena ketidakpuasan, karena kecemasan, karena kekhawatiran, dan lain sebagainya. Nah ini luka-luka batin ini harus disembuhkan. Jadi kita harus mengerahkan dari berbagai macam aspek begitu ya. Ketika luka-luka batin ini ada, kita jangan bertahan di dalamnya, jangan berdiam di dalamnya, tapi kita harus berusaha menyembuhkan batin kita. Karena kalau batin yang terluka ini begitu ketemu bersentuhan dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, dengan kondisi-kondisi yang mengandung penderitaan, ini akan langsung keracunan lagi dan keracunan lagi gitu. Tapi kalau batin yang sudah mulai luka-luka batinnya disembuhkan, memaafkan diri sendiri, mampu menerima diri sendiri, mampu memaafkan orang lain, mampu menerima orang lain dengan segala kondisinya, walaupun ingat dengan catatan, tetap kita harus bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Memaafkan, iya. Memaklumi, iya. Menerima, iya. Tapi kalau yang bersangkutan tidak bijaksana, ya kita cukup bertemu tapi tidak bergaul. Kalau yang bersangkutan adalah bijaksana, ya bertemu dan bergaul gitu ya. Kembali kita harus bisa memaafkan, kita bisa menerima diri sendiri maupun pihak lain. Pelan-pelan batin kita akan sembuh begitu kan, sembuh dari luka-lukanya, sehingga ketika bersentuhan dengan sumber-sumber yang dulu bisa menimbulkan derita, dengan dulu yang menjadi asal mula derita, ketika bersentuhan, nah sekarang sudah mulai menyadari bahwa ini adalah
cikal bakal penderitaan, kalau tindak lanjutnya seperti apa. Ini adalah racun-racun yang mengandung derita kalau ditanggapinya dengan cara apa. Jadi dengan batin yang lukanya sudah mulai sembuh, bisa diibaratkan begini. Ada di suta, kita bisa membacanya, kalau tangan ini terluka, kemudian memegang sesuatu yang mengandung racun, ini tangan ini akan mengalami kesakitan, akan mengalami masalah begitu. Tapi kalau tangan ini tidak luka, kemudian menyentuh sesuatu yang mengandung racun, karena tidak luka, ya nggak jadi masalah, cuman menyentuh aja dan nggak menjadi masalah. Demikian juga dengan batin kita. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita harus sadar kalau batin yang terluka akan sangat mudah keracunan. Kalau batin yang tidak terluka, tahu itu berbahaya, tapi disikapinya dengan cara yang betul sehingga selamat gitu ya. Selamat bagaimana? Tidak mengalami keracunan. Kalau urusan batin, batin juga penderitaannya tidak bertambah. Kekotorannya juga tidak bertambah. Jadi tugasnya ya membersihkan kekotoran yang sudah ada, tetapi tidak menambah lagi kekotoran yang baru. Ya, nah para upasaka dan upasika sekalian, hidup ini ya harus kita perjuangkan dan sangat layak kalau kita memperjuangkannya ini dengan melakukan pengendalian diri, dengan melakukan pembersihan batin, menggunakan kebijaksanaan. Jadi kalau kita yang merasa, oh kebijaksanaan saya masih minim gitu misalnya, kebijaksanaan saya belum kuat, kebijaksanaannya masih lemah, apapun bagaimanapun yang penting kita udah punya kebijaksanaan, misalnya masih lemah, masih minim, masih sedikit atau apapun istilahnya, tetap kebijaksanaan itu harus kita gunakan karena itu modal yang ada di dalam batin kita. Orang lain mungkin kebijaksanaannya besar, orang lain mungkin kebijaksanaannya sangat kuat, yaitu bagian orang lain karena mereka sudah menempatkan diri di sana. Nah bagian kita belum menempatkan diri di posisi yang kebijaksanaannya demikian kuatnya, demikian bagusnya. Sekarang ada kebijaksanaan kita kecil, itu yang kita rawat gitu. Kebijaksanaan yang kecil kita rawat, kemudian kita dukung, karena kebijaksanaan ini pun akan mendukung pengendalian diri kita dan pembersihan batin kita. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, ada istilah katanya rumput tetangga mas selalu lebih hijau. Ya udah itu rumput tetangga. Sekarang kita rawat rumputnya kita gitu. Kita punya kebijaksanaan ya rawatlah kebijaksanaannya kita. Terus kalau ada yang merasa saya belum punya sama sekali, belajar sampai akhirnya kebijaksanaan itu kita miliki. Sampai kita bisa memiliki kebijaksanaan. Bukannya cuman kelasnya kayak kelas orang cuman mengeluh doang. Saya nggak punya kebijaksanaan sih, makanya saya jadi seperti ini gitu. Ya kalau mau jadi seperti itu terus ya itu pilihan Anda gitu. Tapi kalau Anda tidak mau mengalami kondisi-kondisi yang terselubung terus di dalam penderitaan yang makin lama makin besar, makin menguat, kalau Anda tidak mau, ayo ambil langkah gitu. Langkah yang memang benar-benar nyata untuk akhirnya kita bisa keluar dari kebiasaan yang menggulung diri ini atau batin ini ke arah-arah yang mengandung duka, yang mengandung penderitaan ya. Sehingga kita mempunyai harapan lah, besar harapan kita dengan kebijaksanaan yang kita miliki, dengan kebijaksanaan yang sudah kita miliki dan kemudian kekuatannya kita gunakan untuk mengendalikan diri, untuk membersihkan batin. Pada akhirnya kita bisa melihat kebenaran sebagaimana adanya melalui proses pemahaman duka sebagai duka, melihat asal mula duka, kemudian melihat lenyapnya duka dan jalan menuju lenyapnya duka. Dengan pemahaman itu, kemudian kita berjuang terus, ya mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa menembus apa yang harus ditembus gitu. Sehingga seperti tadi yang Bapak Miki atau Upasaka Miki sampaikan, tujuan kita adalah Nibbana, kita bisa merealisasinya. Para upasaka dan upasika sekalian, pengarahan usaha ini harus dilakukan. Tadi kita sudah
menyinggung pembicaraan, pengendalian diri, pembersihan batin dengan menggunakan kebijaksanaan. Itu artinya kita harus berpegang teguh kepada sila. Kepada prinsip-prinsip kemoralan itu harus kita pegang teguh. Kemudian di dalam proses membersihkan batin, itu artinya kita harus melaksanakan meditasi. Di dalam perjalanan hidup ini, di dalam setiap harinya itu harus kita lakukan. Pengendalian diri harus kita lakukan. Menjalankan sila harus kita lakukan, melaksanakan meditasi harus kita lakukan. Jangan cerita kalau sempat. Kalau sempat saya meditasi, kalau nggak sempat saya nggak meditasi. Jangan cerita demikian. Karena sempat nggak sempat, kondisi kita ini sudah sangat membutuhkan gitu. Sangat membutuhkan proses pembersihan batin. Buktinya, banyak kan pikiran-pikiran yang galau? Banyak kan batin-batin yang galau melewati atau mendampingi hari-hari yang dilewati? Para upasaka dan upasika sekalian, kalau merasa, saya kalau sempat saya meditasi, nggak sempat saya nggak meditasi, melaksanakan sila, ya kalau saya mau laksanakan, kalau nggak mau nggak dilaksanakan. Misalnya berdasarkan hal-hal yang seperti itu, kalau cara hidupnya seperti demikian, kesulitan-kesulitan yang sudah ada ini akan membuat jaringan lagi yang baru. Membuat jaringan lagi yang baru dan akan mempersulit kita. Untuk bisa memahami, untuk bisa menembus dhamma, ini akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kebijaksanaan tidak muncul. Mau melaksanakan sila suka-suka, melaksanakan meditasi suka-suka. Kebijaksanaan bagaimana bisa muncul gitu? Para upasaka dan upasika sekalian, kita di dalam perjalanan hidup ini membutuhkan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu bisa dibangun, bisa dibentuk. Karena ingat, pikiran adalah pemimpin, pelopor, dan pembentuk dari segala sesuatu. Jadi kalau tidak dipelopori, tidak dipimpin, tidak dibentuk oleh pikiran untuk memunculkan kebijaksanaan, bagaimana mungkin kebijaksanaan bisa muncul? Para upasaka dan upasika sekalian, seandainya sebagian dari kita sedang mengalami kondisi yang sangat nyaman, menikmati kesejahteraan, menikmati materi yang sangat mewah, menikmati materi yang sangat berlimpah, ingat jangan terlena. Karena begitu terlena, penderitaan udah mulai mencaplok lagi. Tambah lagi, tambah kuat lagi, tambah keras lagi, tambah kenceng lagi, tambah melilit lagi. Jadi boleh nggak kita mempunyai kesejahteraan yang demikian yang seperti tadi diceritakan? Boleh saja, karena itu pun hasil dari perbuatan baik yang dilakukan. Tapi ingat, jangan terlena dan jangan melekat di sana. Karena itu semua akan datang dan pergi. Semua akan kena hukum perubahan. Segala sesuatu mengalami perubahan. Jadi kita harus berdaya upaya. Harus berdaya upaya di dalam setiap waktu yang kita lewati. Untuk kepentingan siapa? Sekali lagi kita harus paham untuk kepentingan kita. Dan otomatis akhirnya untuk kepentingan pihak lain. Jadi jangan lupa tugas yang sesungguhnya di dalam hidup ini, kita harus mampu melihat kebenaran sebagaimana apa adanya gitu. Dan kita harus tujuan hidup kita ini sampai penderitaan ini padam total. Oleh karena itu, kita harus berpikir dan kita harus berusaha. Apa yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita perjuangkan di dalam hidup ini? Jangan memikirkan urusan orang lain lah. Orang lain biar ngurus urusannya sendiri, ini urusan kita harus benar-benar kita urus. Ini urusan yang memang nyata tugas kita dan hanya kita yang mampu melakukan urusan ini. Hanya kita yang mampu mengurus urusan kita sampai penderitaan ini padam gitu. Dalam batin kita ini penderitaan padam. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, ayo mari kita berjuang. Kita berjuang mengerahkan segala macam usaha. Jadi jangan menjadi orang yang mudah menyerah. Ketika mau meditasi, lama amat, sakit amat,
kemudian membosankan amat, hanya duduk diam, menyadari nafas masuk, menyadari nafas keluar. Kita harus berpikir, kalau memang itu adalah membosankan, gak mungkin ada orang yang mau melakukan meditasi dengan tekunnya, dengan giginya. Gak mungkin kalau itu membosankan. Kok ada sih sebagian orang melakukan meditasinya dengan tekunnya, dengan giginya gitu, dengan gagahnya. Begitu mendengar ajakan untuk meditasi, betapa bahagianya. Jadi ketika mendengar bahagia, ketika melaksanakan meditasi bahagia, dan sesudahnya pun bahagia. Jadi bukan hanya ketika berdana, bukan hanya ketika berdana akan berdana bahagia, ketika sedang berdana bahagia, dan setelah berdana bahagia. Bukan hanya berdana. Demikian juga dengan pelaksanaan sila. Ketika akan melaksanakan sila, akan mampu menyelamatkan makhluk lain, mampu menghindari terjadinya kematian makhluk lain. Ketika akan melakukan usaha-usaha yang positif itu bisa memunculkan kebahagiaan. Ketika melakukan usahanya juga bahagia, usaha penyelamatan makhluk lain bahagia. Setelahnya juga bahagia. Jadi ingat, bukan hanya dana, di dalam berbagai macam aspek yang sangat bermanfaat bisa menimbulkan kebahagiaan. Jadi jangan dipikir dalam proses pelaksanaan meditasi itu hanya derita aja yang dirasakan. Derita mah awal kalau belum biasa. Kalau sudah biasa, ketika akan melaksanakan bahagia. Gagahnya, senangnya, akan meditasi nih, udah jamnya meditasi nih. Ketika meditasi, senangnya meditasi. Karena apa? Karena ada proses penjinakan pikiran, proses pembersihan pikiran, proses mampu menjaga pikiran ini, proses mampu melindunginya, akhirnya mampu mengendalikan pikiran ini. Apa enggak bahagia? Pasti bahagia kalau orang yang udah orang yang udah nyadar, pasti bahagia. Karena di dalam proses meditasi, di sini ada proses penjinakan, proses pembersihan, proses penjagaan, proses perlindungan, proses pengendalian. Setelah melalui proses ini atau menjalankan jadwal meditasi ini, setelahnya bahagia. Bahagia karena waktu sudah dilewati dengan cara yang demikian. Kemudian bahagia karena sudah dapat manfaat dari apa yang dilakukan. Jadi para upasaka dan upasika sekalian harus tahu bahwa meditasi yang orang-orang sering bilang, waduh susah lah, sakit dan segala macam, itu mah hanya karena belum biasa aja. Kalau udah biasa, hal-hal tadi akan kita dapatkan. Akan meditasi bahagia, sedang meditasi bahagia, setelah meditasi bahagia. Nah ketika bahagia itu, apakah ketika meditasi nggak mengalami sakit? Kakinya sakit misalnya, dengkulnya lah, pinggangnya pastilah mengalami. Cuman akan kalah dengan kebahagiaan, akan kalah dengan menyadar manfaat yang akan diraih gitu. Ya, jadi para upasaka dan upasika jangan cuma dengar apa kata orang yang kalau meditasi itu susah, sakit, capek dan lain sebagainya. Jangan hanya dengar yang itu, dengar lagi yang lain. Meditasi itu membahagiakan. Sampai-sampai sebagian orang ketika akan meditasi aja matanya sudah berbinar-binar. Ketika sedang meditasi, tahu sakit, tahu pegel, tapi tetap ada kebahagiaan yang bergetar gitu. Di dalam batinnya ini merasakan getar-getar kebahagiaan. Dan setelahnya pun, sampai ada beberapa yang cerita, setelah duduk meditasi, melakukan aktivitas yang lain, ketika menyadari nafas masuk, nafas keluar pun, ini ada tetap getar. Getar kebahagiaan itu dirasakan. Itu ada orang yang demikian. Ada lagi yang ketika sedang berbicara pun aktivitas, melakukan aktivitas, ketika sedang berinteraksi, ketika sedang berbicara pun, ini gema dan getar kebahagiaan tetap terasa. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, ingat meditasi itu cerita tentang sakitnya mah di awal saja. Dan itu pun sedikit kalau dibandingkan dengan waktu yang menikmati kebahagiaan dari itu mah yang sakit walaupun temponya mungkin ada yang hitungan tahun misalnya, tetap masih sedikit kalau dibandingkan dengan panjangnya kebahagiaan, kalau dibandingkan dengan ngerti ujungnya ini penderitaan akan padam. Ya, tapi kita juga harus ingat untuk menembus dan memahami ini tidak gampang. Seperti contoh tadi, pemuda-pemuda Licawi
memanah anak panah, menembus lubang kunci yang sangat sempit dari jarak jauh, itu mampu menembus itu. Itu sulit tapi mampu ditembus. Tetapi ada yang lebih sulit lagi kan, memanah apa tadi? Sehelai rambut yang udah dibelah 7, nah ujung panah ini harus mampu menembus itu lebih sulit lagi. Tapi yang lebih sulit lagi menembus 4 kebenaran. Nah itu yang lebih sulit ditembus. Tapi ingat, walaupun itu sulit ditembus, Sang Bagawa, guru agung kita, sudah mengajarkan sesuatu atau mengajarkan cara, mengajarkan jalan bagaimana caranya untuk mampu menembus itu. Kalau Buddha sudah mengajarkan itu, Sang Bagawa sudah mengajarkan itu artinya bisa dilaksanakan. Karena Sang Bagawa mengajarkan sesuatu yang memang bisa dikerjakan. Mengajarkan sesuatu yang memang bisa dijalankan dan jelas hasilnya. Sudah ada bukti-buktinya, beliau sendiri membuktikan. Dan para siswa-siswi beliau juga, para biku-bikuni, para upasaka dan upasika juga sudah membuktikan bahwa jalan yang beliau tunjukkan bisa ditembus. Yang sulit ditembus, mampu ditembus gitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, dari sini kita bisa tahu betapa dahsyatnya Dhamma. Perumpamaan tadi, anak panah menembus lubang kunci susah. Anak panah menembus ujung sehelai rambut yang sudah dibelah 7 jauh lebih susah lagi, jauh lebih menantang lagi. Tapi ada yang jauh lebih sulit lagi, menembus 4 kebenaran. Tapi dengan Dhamma, 4 kebenaran mampu ditembus. Berarti betapa dahsyatnya kekuatan dari Dhamma. Oleh karena itu, kita datang berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Arya Sangka. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Sampai pada akhirnya kita mampu merealisasi nibbana. Itu yang menjadi harapan kita, dan kita harus berusaha, harus berjuang di dalam Dhamma sejati. Ingat, karena ada Dhamma yang palsu dan ada Dhamma yang sejati. Kita harus berjuang di dalam Dhamma sejati, Dhamma yang telah ditunjukkan oleh guru agung kita. Para upasaka dan upasika sekalian, mari kita beranjali, kita beraditana, semoga dalam panjangnya perjalanan hidup ini, kita mampu memperjuangkan yang patut diperjuangkan, menembus 4 kebenaran sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru agung kita, dan kita berjuang dengan sungguh hati agar kita mampu berterima kasih, mampu memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh, penghormatan yang tertinggi kepada guru agung kita, Sang Bagawa, Sang Tathagata. Terima kasih.